Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia, kelas MBS 1I dengan NIM 215211317. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar ekonomi Islam tentang permintaan dan penawaran. Langsung aja ya, yang pertama tentang pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu. Pada teori permintaan ini, besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Jika ini terjadi, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap harga permintaan dan berbanding lurus dengan penawaran. Kemudian selanjutnya ada penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Jadi, penawaran dapat didefinisikan, yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar pada periode tertentu dan tingkat harga tertentu. Dari pengertian permintaan dan penawaran, selanjutnya kita beralih ke hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan sendiri adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan tingkat barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Karena pada hakikatnya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Bunyi hukum permintaan sendiri yaitu bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Sebaliknya, jika suatu barang tersebut turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik. Pada hukum permintaan ini berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah. Kemudian, dalam hukum permintaan terhadap barang halal, sama dengan permintaan dalam ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga. Apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah roghbah fil al-syai, yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan untuk mengkonsumsi barang yang halal, lagi thayyib. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi permintaan suatu barang terdiri dari 6, yaitu antara lain nomor 1, keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah, di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap sesuatu barang, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua, ada jumlah peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Selanjutnya yang ketiga, ada kualitas pembeli atau al-mu'awid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi pula kualitas masyarakat untuk membeli. Yang keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga tinggi. Yang kelima, cara pembayaran tunai atau angsuran. Jika pembelian barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaan itu lebih tinggi. Selanjutnya yang nomor 6, besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Kemudian ada hukum penawaran. Hukum penawaran menerangkan apabila harga suatu barang meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat, dan apabila harga suatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawar akan menurun. Bunyi hukum penawaran sendiri yaitu semakin tinggi harga, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan juga
akan semakin sedikit. Hukum ini menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawar. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen. Jadi produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Dalam membahas teori penawaran Islam ini, kita kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat yang bersamaan. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Larangan ini tersebar banyak di dalam Al-Quran, dan betapa Allah sangat membenci mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Secara umum, nggak banyak loh perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islamis sejauh ini. Mereka dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut mempengaruhi terhadap posisi penawaran. Bahkan, bentuk kurva secara umum pada hakikatnya yaitu sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian ini adalah kesederhanaan. Tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi atau zuhud dan ekonomis atau iktisad. Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi tren gaya hidup Islamic man. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka sendiri dan kemaslahatannya. Nah, yang berikutnya, kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu nomor 1, biaya. Biaya yang dimaksud dengan biaya di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, jika sistem ekonomi konvensional dalam operasionalnya. Yang kedua ada teknologi. Ini adalah penemuan atau peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menemukan biaya produksi. Contohnya adalah penggunaan robot dan komputer jika diterapkan teknologi baru dan sebagainya. Nomor 3 adalah jumlah penjual yang memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, makin tinggi juga penawarannya. Lalu nomor 4, aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya, jika penjual menduga bahwa harga barangnya akan meningkat di masa depan, ia akan mengurangi penawarannya pada saat ini. Akibatnya penawarannya berkurang. Hal ini dilarang oleh Nabi, karena seperti nanti yang akan kita lihat, perilaku ini mengakibatkan harga di pasar melonjak. Sekian penerangan materi dasar-dasar ekonomi Islam tentang materi penawaran dan permintaan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine, no friends